Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Tata Sumitra Wirasasmita dari Statistika dan Kehidupan Channel. Jika teman-teman berhadapan dengan data seperti ini, kemudian ada permintaan untuk menghitung rata-ratanya, apa yang teman-teman lakukan? Betul, ya. Jadi lihat dulu datanya, dan kita tahu bahwa data ini adalah termasuk dalam data yang sudah dikelompokkan. Ini data sudah disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Untuk menghitung rata-rata hitungnya dapat menggunakan rumus. Ini yang pertama ya. X bar sama dengan sigma Fi Xi dibagi sigma Fi. Nah, di tabel ini sudah ada ya. Ini adalah nilai Fi. Fi artinya frekuensi. Ya, jadi ini adalah frekuensi dari data yang ada di kelas interval ke I. Sedangkan Xi ini adalah, kalau teman-teman sudah pernah lihat video saya berkaitan dengan istilah-istilah di tabel distribusi frekuensi, Xi ini kita sebut sebagai titik tengah. Titik tengah dari siapa? Titik tengah dari kelas interval ini. Jadi kalau ada nilai 1, 5, nilai tengahnya berapa? Ya, rumusnya adalah setengah kali ujung atas ditambah ujung bawah. Mana ujung atas? Nah, ujung atas itu adalah 5, 10, 15. Itu ujung atas. Sedangkan ujung bawah adalah 1, 6, 11 dan sebagainya. Nah, jadi kalau sekarang mau mencari nilai Xi, katakanlah untuk kelas ke-1, berarti ini adalah X1 sama dengan setengah kali ujung atasnya adalah 5 plus 1 sama dengan setengah kali 6 sama dengan 3. Berarti di sini Xi-nya adalah Xi ini di 3. Oke. Dengan cara yang sama seperti ini, maka untuk kelas kedua berarti 10 ditambah 6, 16 kali setengah. Ini 8. Dan terakhir 25 tambah 21, 46 dibagi 2 berarti 23. Nah, Xi nya sudah ada. Sekarang berarti mencari nilai Fi kali Xi. Fi nya ini dikalikan dengan Xi, berarti 1 kali 3 ini 3, 3 kali 8 ini 24, 2 kali 23 46. Kalau teman-teman jumlahkan, ini totalnya adalah 275. Sehingga berdasarkan hasil itu, sekarang kita akan dapatkan ini sigma Fi Xi nya adalah 275 dibagi sigma Fi itu ini. Ya, berarti bagi 20 sama dengan, kalau ini hilangkan, ini adalah 27,5 dibagi 2 berarti 13,75. Teman-teman, ada opsi yang kedua rumusnya. Mudah-mudahan ini lebih mudah ataupun lebih cepat mengerjakannya. X bar sama dengan X0 plus P kali sigma Fi Ci dibagi sigma Fi. Oke, Fi sudah dapat, ada Fi nya, Fi sudah ada di ini. Sedangkan yang menjadi P berarti kan 1 X0. X0 itu apa? X0 adalah titik tengah dari kelas interval di mana rata-rata hitung diduga berada. Kenapa ada kata-kata diduga berada? Karena rumus ini memerlukan dugaan sementara kita, bahwa kita harus punya feeling rata-rata ada di mana. Kalau misalnya nanti teman-teman mengambil ataupun memperkirakan ada di sini, anggap bahwa kita belum menghitung ini, berarti berapa nilai titik tengahnya? Nilai titik tengahnya adalah 13. Berarti dengan demikian X0 nya kita ambil nilainya adalah 13. Di sini 13. Lalu P itu apa? Ya, P ini adalah, P itu panjang kelas. Panjang kelas seperti kita sudah hitung, ini adalah selisih positif. Dari mana? Dari dua ujung kelas yang berurutan.
Jadi kalau kita melihat data kita, dua ujung kelas berurutan, berarti yang kita duga kan ada di 11 sampai 15. Berarti ujung kelasnya ambil ujung kelas bawah ini. Lalu yang berurutan lain adalah 16. Berarti panjang kelasnya dapat kita hitung P sama dengan 16 dikurangi 11. Berarti ini adalah 5. Oke, panjang kelas nanti yang P adalah 5. Lalu nanti ada dicari sigma FICI. Berarti nanti kita butuh nilai apa? Butuh nilai CI. CI ini yang kita sebut sebagai coding. Coding atau tanda. Bagaimana caranya kita mengcoding? Oke, berarti kita harus coding satu persatu. CI, semua kelas harus kita coding. Lihat ya. Jadi kita sudah mengambil tadi permisalan bahwa X0-nya ada di 13. Berarti berdasarkan angka 13 ini kita akan coding. Rumus coding umumnya adalah CI sama dengan XI atau titik tengah kelas interval ke I dikurangi titik tengah yang dijadikan sebagai titik tengah rata-rata atau X0 dibagi P. Kelas ketiga XI-nya adalah 13. X0-nya tadi kita pakai 13. Panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya adalah 5. Berarti 0/5 sama dengan 0. Di sini 0. Tolong catat baik-baik bahwa yang dijadikan P adalah kelas interval di mana rata-rata itu diduga berada. Sekarang berarti kalau C2, betul ya, C kelas interval kedua, berapa XI-nya? XI-nya adalah 8. Berarti ini 8 dikurangi 13 dibagi 5 sama dengan berapa? 8 ke 13 min 5/5 sama min 1. Berarti ini min 1. Lalu C kelas pertama, C ke 1 berarti berapa titik tengahnya? 3. 3 dikurangi 13 dibagi 5 berarti min 10/5 sama dengan min 2. Oke, min 2 sudah. Dengan cara yang sama nanti teman-teman bisa menghitung. Baik, sudah diperoleh semua. Jadi kodenya ataupun codingnya adalah ini. Nah, sekarang berarti kita butuh nilai FICI. Oke, F-nya berapa? 1. CI-nya min 2. Berarti ini adalah min 2. 1 kali min 2 adalah min 2. 3 kali min 1 min 3. 10 kali 0, 0. 4 kali 1 atau kali plus 1, 4. 2 kali plus 2 berarti 4 sama dengan ini min 5, ini 8. Berarti itu adalah plus 3. Oke, kita masukkan sama dengan X0 berapa? 13 plus P-nya adalah 5 kali sigma FICI-nya adalah plus 3 per sigma FI-nya adalah 20 sama dengan 13 plus ini 1, ini 4. Berarti plus 3/4 sama dengan 13 3/4 atau sama saja dengan 13,75. Ini sama. Apakah sekarang kalau dugaan kita rubah misalnya tidak di kelas ke-1 tapi katakanlah di kelas ke-2 di sini, apakah hasilnya tetap sama? Oke, kita buat coding dengan cara yang sama tadi. Untuk X0-nya sama dengan berarti berapa kalau kelas 2? 8. Maka akan diperoleh coding sebagai berikut. Sudah kita peroleh, ini hasilnya sama polanya, maka berarti FICI-nya adalah hasilnya ternyata teman-teman sama juga ya. Berarti ternyata dengan cara manapun kalau kita kerjakan dengan benar maka hasilnya akan sama. Yakin kan?
bahwa statistika itu mudah. Mudah-mudahan teman-teman sudah dicerahkan dan teman-teman akan mendapat ilmu yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.